Peristiwa dua ledakan besar yang terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 sempat membuat publik internasional heboh. Bagaimana tidak, ledakan yang terjadi sangat besar bak ledakan bom atom yang menyerupai jamur. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan informasi sejarah hari ini. Sejak peristiwa mengerikan itu, bermunculan berbagai teori konspirasi yang membahas mengenai sumber ledakan di media sosial. Ledakan tersebut mengempaskan gas beracun nitrous oxide atau nitrogen oksida di seluruh kota. Oleh karena itu, warga dihimbau untuk menggunakan masker dan diusahakan untuk tetap berada di rumah dalam keadaan ruangan tertutup. Senyawa N20 sendiri dikenal dengan gas tertawa, karena ia bisa membuat orang yang menghirupnya tertawa tanpa kendali. Sementara itu, pemerintah Lebanon sejauh ini masih mengindikasikan bahwa insiden itu disebabkan oleh 2.750 ton senyawa kimia amonium nitrat yang dibiarkan tersimpan di sebuah gudang di pelabuhan Beirut sejak 2013. Namun, banyak yang tidak percaya dengan pernyataan itu dan mencoba mengemukakan narasi lain yang mungkin menjelaskan penyebabnya. Beberapa pengguna media sosial dengan cepat menyalahkan Israel atas insiden di pelabuhan Beirut, yang menyebut ledakan itu sebagai serangan. Dan beberapa pengguna media sosial mengutip komentar dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang diposting di Twitter sesaat sebelum ledakan. Netanyahu mengacu pada tentara Israel yang mengklaim telah menggagalkan serangan pemerintah Suriah di sepanjang perbatasan di daratan tinggi Golan yang diduduki pada Senin 3 Agustus tahun 2020. Namun, beberapa warganet menyimpulkan komentar itu sebagai peringatan serangan ke Lebanon, yang juga merupakan basis Hizbullah. Parlemen Israel pada Kamis 6 Agustus 2020 telah membantah terlibat dalam ledakan yang telah menewaskan setidaknya 135 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya. Berikut kami rangkum 5 teori konspirasinya. Serangan bom atau nuklir. Ledakan yang terjadi pada Selasa menghasilkan awan jamur yang banyak diidentikan dengan senjata atom atau nuklir. Sementara, beberapa lainnya meyakini ledakan itu sebagai serangan bom yang menyasar Lebanon. Termasuk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata, "Saya bertemu dengan beberapa jenderal besar kami, dan mereka hanya merasa bahwa ini bukanlah semacam peristiwa ledakan manufaktur," kata Trump setelah ledakan di Beirut terjadi. Klaim itu disampaikannya pada Rabu dalam keterangan pers di hadapan wartawan. Kiriman peledak Turki. Pada Selasa, Abbas Ibrahim, Kepala Keamanan Umum Lebanon, mengatakan ledakan terjadi di gudang bahan peledak tinggi yang disita selama bertahun-tahun. Hal ini memunculkan rumor tentang dari mana bahan peledak itu disita. Beberapa pengguna Twitter telah menuding pengiriman Turki yang seharusnya menuju Suriah lah yang memicu ledakan. Ulah Hizbullah. Sementara, beberapa berteori bahwa Israel melakukan serangan untuk menargetkan Hizbullah. Yang lain berspekulasi bahwa kelompok Lebanon itu sendiri mungkin telah memainkan peran. Sebuah video tahun 2017 yang menampilkan Sekretaris Jenderal Hizbullah, yaitu Hasan Nasrallah, mengancam akan menyerang pelabuhan Haifa, Israel, di mana ia berbicara tentang ledakan mirip nuklir yang disebabkan oleh amonium nitrat yang dibagikan secara luas. Mia Khalifa. Mia Khalifa mempunyai teori tersendiri mengenai ledakan besar yang terjadi di Beirut. Menurut wanita 27 tahun itu, ledakan yang terjadi di kota kelahirannya syarat konspirasi dan kebohongan. Mia Khalifa berpendapat ledakan yang telah menewaskan setidaknya 78 orang itu bukan terjadi karena kembang api. Ramalan The Simpsons. Diceritakan bahwa Homer J. Simpson, yaitu kepala keluarga dalam animasi itu, tengah membeli bahan peledak pada seorang pedagang berikat kepala khas Timur Tengah. Lalu, didorong kekonyolan akut, yang mana lahirlah adegan komikal di mana Homer menyalakan bahan peledak di atas nyala api kompor. Setelahnya, letupan dahsyat terjadi. Asap membumbung ke udara menyerupai sebentuk jamur. Lantas seisi kota hancur, persis gambaran yang terjadi di Beirut. Nah, itulah salah satu peristiwa yang sudah kami rangkum dan sajikan. Menurut kalian, teori konspirasi mana nih yang masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Alvin undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!